Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma dari Manajemen 3B semester 3 Universitas Putra Indonesia, dan dari kelompok 3 yang mengambil judul tentang tindakan pidana pencucian uang dan modusnya dalam perspektif hukum bisnis. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang perkembangan tindakan pidana pencucian uang di Indonesia. Penanganan TPPU di Indonesia atau juga bisa disebut dengan tindakan pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindakan pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindakan pidana pencucian uang telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksanaan undang-undang tentang tindakan pidana pencucian uang seperti penyediaan jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawasan dan pengaturan dalam pembuatan peraturan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK dalam kegiatan analisis dan penegakan hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana atau sanksi administratif. Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undang yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda. Adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelaporan dan jenis laporannya, serta kurang jenis tugasnya dan kewenangan dari para pelaksanaan undang-undang. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun undang-undang untuk mencegah dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang tindakan pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindakan pidana pencucian uang. Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCCTS tersebut karena memiliki 4 deprecation terhadap 40 recommendation PATP on money laundering. Keempat deprecation tersebut adalah yang pertama, tidak adanya ketentuan yang menempatkan money laundering sebagai tindak pidana. Yang kedua yaitu tidak adanya ketentuan prinsip mengenai nasabah untuk lembaga keuangan non-bank. Yang ketiga yaitu rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang tindakan pidana pencucian uang dalam perspektif kegiatan bisnis. Yang pertama yaitu faktor pendorong TPPU. Seperti telah diuraikan di awal bahwa TPPU merupakan sebuah tindakan guna menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang dari hasil tindak kejahatan menjadi seolah-olah uang halal dengan dimasukkannya uang tersebut ke dalam sistem bisnis halal. Dari sekian banyak modus yang dilakukan dalam TPPU ini, terdapat beberapa faktor yang justru membuat TPPU ini menjadi sebuah pilihan yang aman bagi para pelaku kejahatan guna menghalalkan uangnya, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, informasi tersebut atas batas negara menjadi tidak berarti lagi dan dunia menjadi satu kesatuan yang tanpa batas. Akibatnya, kejahatan-kejahatan terorganisir yang diselenggarakan organisasi kejahatan menjadi mudah dilakukan melewati lintas-lintas negara. Yang kedua yaitu ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan, negara Uni Eropa, Inggris melakukan pertemuan menteri-menteri keuangan. Dalam pertemuan tersebut menghibau untuk menghapuskan ketentuan rahasia bank yang ketat tersebut. Menurut delegasi dari Inggris, apabila Uni Eropa ingin serius dalam memerangi tax evasion, maka harus mempertimbangkan penghapusan ketentuan tentang rahasia bank. Yang ketiga yaitu kemungkinan menyimpan
menggunakan nama samaran atau tanpa nama. Sebagai contoh adalah di Australia, sebagai salah satu negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan money laundering dari para koruptor dan organisasi yang bergerak di bidang perdagangan narkoba, membolehkan seseorang atau suatu organisasi membuka rekening menggunakan nama samaran. Yang keempat yaitu munculnya electronic money atau e-money. Money laundering yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet yang disebut dengan istilah cyber laundering, produk e-money yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka atau open computer network daripada melakukan face-to-face. Pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat jual beli. Sistem demikian menyediakan barang-barang dan jasa melalui internet yang kemudian dimanfaatkan oleh pencuci uang melalui cyber laundering. Apabila e-commerce yang dilakukan melalui jaringan meningkat, para pengamatan memperkirakan peningkatnya mendorong pertumbuhan e-money. E-money adalah nama generik yang diberikan kepada konsep uang yang secara digital ditandatangani oleh sebuah lembaga penerbitan melalui kunci enkripsi atau rahasia pribadi yang ditransmisikan kepada seseorang. Uang tersebut kemudian dapat dinegosiasikan secara elektronik dengan pihak-pihak lain sebagai pembayaran barang-barang atau jasa-jasa dimanapun di dunia. Yang kelima yaitu dimungkinkannya praktik pelapisan layering. Pelapisan dapat menjadi faktor pendorong maraknya kegiatan money laundering karena dengan melakukan pelapisan menjadikan pihak yang menyimpan dana di bank atau nasabah atau deposan bank bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uangnya di sebuah bank. Seringkali terjadi bahwa pihak yang menugaskan tersebut bukanlah pemilik asli dari dana tersebut karena mendapat amanah untuk mendepositokan uang oleh pihak lain yang menerima kuasa atau amanah dari pemilik yang sebenarnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut karena ia hanya mendapatkan amanah dari kuasa pemilik. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian kalinya sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dan kata lain, sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya, dengan kata lain terjadi estafet yang berlapis-lapis. Dengan kegiatan layering menyebabkan kesulitan pendeteksian oleh para penegak hukum. Yang keenam yaitu kerahasiaan hubungan antara lawyer dan klien. Dana simpanan di bank sering diatasnamakan kantor pengacara, sementara hubungan antara klien dan lawyer dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, lawyer yang menyimpan dana di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya. Yang ketujuh yaitu ketidaksungguhan negara dalam pemberantasan money laundering. Hal tersebut dikarenakan negara yang bersangkutan memang sengaja memberikan praktik money laundering berlangsung karena negara tersebut mendapat keuntungan dengan dilakukan penempatan dana haram tersebut di lembaga keuangan yang ada di negara itu. Keuntungan dari dana yang terkumpul di lembaga perbankan sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan, atau dengan dana tersebut memungkinkan perbank memperoleh banyak keuntungan dari penyaluran dana tersebut. Yang lebih lanjut akan memberi kontribusi berupa pajak yang besar bagi negara. Yang terakhir yaitu tidak ada kriminalisasi pencucian uang. Di beberapa negara yang belum ada peraturan money laundering dalam sistem hukum pidananya, membuat praktik money laundering menjadi subur. Belum diaturnya peraturan yang menyangkut pemberantasan tindakan pidana pencucian uang di negara tersebut. Biasanya juga karena ada keengganan dari negara tersebut secara bersungguh-sungguh memberantas money laundering. Seperti diketahui bahwa Indonesia baru pada tahun 2002 mengundang peraturan tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak mengherankan apabila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.